Nantinya, selisih dari pajak keluaran dengan pajak masukan inilah yang menjadi kewajiban PPN ya, yang harus disetorkan ke negara. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Kali ini saya akan membahas mengenai faktur pajak. Jadi lebih mengenal faktur pajak ya. Ini penting buat Anda pelaku bisnis ya. Pelaku bisnis yang mungkin masih awam dengan dunia perpajakan ya. Faktur pajak adalah salah satu peraturan yang Anda perlu pahami dengan benar. Gitu ya. Tapi sebelum saya mulai materi ya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video-video dari The Consulting, karena kami secara rutin akan memberikan materi insight ya untuk mengembangkan bisnis Anda tentunya. Oke, sekarang kita masuk ke materi mengenai faktur pajak Bapak Ibu ya. Yang pertama, faktur pajak itu apa sih gitu ya? Simpelnya ya, faktur pajak ini adalah nota pajak yang Anda perlu laporkan ke negara ya melalui aplikasi e-faktur. Aplikasi e-faktur ini adalah aplikasi yang dikelola oleh Dirjen Pajak tentunya. Ya, jadi faktur pajak ini, dari faktur pajak ini negara bisa memonitor ya transaksi jual beli Anda seberapa besar, seperti itu ya. Faktur pajak ini erat kaitannya dengan PPN Bapak Ibu ya. Jadi erat kaitannya dengan PPN ya. Kalau PPN yang dulu Anda kenal 10% ya, di April kemarin dia sudah 11%. Nah ya, jadi kalau faktur pajak kaitannya dengan PPN ya 11%. Oke. Nah, bicara faktur pajak, Anda perlu mengenal skema PKPM ya, pajak keluaran, pajak masukan. Pajak keluaran ini apa sih? Ya, pajak keluaran ini kalau seandainya Anda adalah penjual, ya, Anda bertransaksi jual beli, ya, Anda menjual, Anda perlu menerbitkan faktur pajak. Nah, namanya adalah pajak keluaran, oke? Pajak keluaran yang Anda terbitkan bagi si pembeli itu adalah namanya pajak masukan, gitu. Jadi kalau Anda jual namanya pajak keluaran, kalau Anda beli namanya pajak masukan. Ya, kalau Anda jual ke customer, Anda ngeluarin faktur pajak namanya pajak keluaran. Kalau Anda beli ke supplier, Anda nerima faktur pajak namanya pajak masukan. Nantinya, selisih dari pajak keluaran dengan pajak masukan inilah yang menjadi kewajiban PPN ya, yang harus disetorkan ke negara. Jadi pajak keluaran dikurangi pajak masukan itu adalah hutang PPN yang harus disetorkan ke negara. Seperti itu ya. Nah, berikutnya faktur pajak ini kan ada faktur pajak standar ya dan faktur pajak digunggung. Untuk Anda yang mengeluarkan faktur pajak standar itu biasanya transaksi kalau Anda adalah pedagang besar gitu ya, maka dan Anda transaksinya dengan bukan ke end user ya. Anda transaksi juga dengan pedagang besar ya, orang kulak di Anda terbitkan faktur pajak standar. Harus lengkap ya, ada NPWP-nya ya, ada nama barang dan detail harganya, ada nomor seri faktur pajaknya. Nah, itu faktur pajak standar. Tapi kalau Anda adalah pedagang ecer, ya, misalnya beberapa minimarket yang kita kenal lah ya. Kalau kita beli ke minimarket, tidak mungkin Anda beli dimintai NPWP. Itu mereka melaporkan pajak secara digunggung, ya. Jadi untuk transaksi retail, ya, jual ke end user itu faktur pajak bisa digunggung seperti itu ya. Tapi kalau Anda tidak jual ke end user, Anda terbitkan faktur pajak standar. Pembuatan faktur pajak sendiri itu dilakukan di aplikasi e-faktur, Bapak Ibu ya. Jadi pemerintah punya tools ya namanya e-faktur itu untuk memonitor terkait faktur pajak atas semua perusahaan yang ada di Indonesia. Dalam pembuatan faktur pajak itu sangat dimungkinkan terjadi kesalahan ya. Nah, maka Anda perlu tahu ada dua istilah dalam yang perlu dilakukan ketika terjadi kesalahan faktur pajak, pembuatan faktur pajak. Ya, yang pertama adalah pembuatan faktur pajak pengganti, yang kedua pembatalan faktur pajak. Faktur pajak pengganti ya, ini dibuat ketika faktur pajak yang dibuat itu terdapat kesalahan data inputan. Misalnya salah barang ya, salah harga. Nah, itu Anda bisa buatkan faktur pajak pengganti. Tapi kalau kesalahan itu seputar lawan transaksi, misalnya salah NPWP misalnya. Nah, itu Anda lakukan pembatalan faktur pajak. Nah, dua model ini yang sering dijumpai. Jadi Anda harus paham kapan harus melakukan faktur pajak pengganti, kapan harus melakukan pembatalan faktur pajak. Seperti itu ya. Terkait batas setor lapornya ya untuk PPN, setor lapor adalah di tanggal 30 bulan berikutnya ya, atau di akhir bulan berikutnya gitu ya. Kalau 31 ya di 31. Jadi kalau misal ini bulan di Desember 2022 misalnya,
ya, maka batas akhir lapor PPN, lapor faktur pajaknya itu adalah di 31 Januari 2023 gitu. Tadi kalau di Januari batas akhirnya adalah 28 Februari 2023 seperti itu ya. Mengenai faktur pajak juga dikenal kode faktur ya. Jadi Anda juga perlu paham mengenai kode faktur pajak. Ya, di Indonesia ada 9 ya, ada 9 kode faktur pajak yang Anda perlu tahu ya. Saya akan coba jelaskan secara singkat ya. Jadi ada 9 kode. Yang pertama kode 01. Nah, 01 ini adalah penyerahan barang ke lawan transaksi pada umumnya, ke bukan pemungut gitu ya. Jadi ke perusahaan lainnya lah. Umumnya kalau Anda jualan, Anda pakai kode 01 ke mereka. Tapi kalau Anda jualan transaksinya dengan bendahara pemerintah, dengan bendahara gitu ya, dengan pemerintah, Anda pakai kode 02. Beda. Kalau Anda jual ke lawan transaksi perusahaan umum ya, pakai 01. Kalau dengan bendahara pemerintah pakai 02. Ada lagi 03. 03 ini untuk transaksi pemungut lainnya ya, biasanya kontrak karya pertambangan gitu ya. Itu praktis jarang sih kalau Anda memang tidak di industri tersebut gitu ya. Jadi itu biasanya jarang digunakan yang 03. Kemudian ada lagi 04 ya. 04 ini kaitannya dengan DPP nilai lain ya. DPP nilai lain ini apa sih maksudnya gitu ya? DPP nilai lain ini misalnya Anda menggunakan barang Anda sendiri ya, istilahnya itu pemakaian sendiri. Nah, Anda menggunakan DPP nilai lain ya. Atau Anda memberikan barang secara cuma-cuma, bonus ya, itu juga pakai DPP nilai lain. Karena kalau ngomong bonus biasanya kan nilainya beda ya dengan nggak ada unsur labanya, biasanya kan seperti itu ya. Itu pakai kode 04. Ada lagi 05. Nah, 05 ini baru ada perubahan peraturan ya di tahun ini ya. Itu dia untuk mengakomodir terkait PPN final, PPN dengan nilai tertentu ya. Misalnya itu adalah ekspedisi. Nah, ekspedisi ini kan nilai tertentu ya. Dia pakai PPN final seperti itu ya. Pakai kode 05. Kemudian ada 06 ya, penyerahan kepada pihak asing ya, itu pakai 06. Ada lagi 07 ya, itu atas fasilitas PPN yang tidak dipungut. Ya, biasanya 07 ini dipakai ketika transaksi dengan yang di kawasan berikat. Jadi kalau transaksi di kawasan berikat itu pakai 07. Ada lagi 08. Nah, ini mirip-mirip. Yang satu tidak dipungut, yang 08 ini dibebaskan ya. Jadi jangan sampai keliru ya, kalau dibebaskan itu misalnya penyerahan garam. Garam ini kan dibebaskan ya. Jadi dia pakai kode 08. Tapi kalau transaksi di kawasan berikat ya, dia pakai 07 gitu ya. Dan terakhir 09 itu terkait penyerahan aktiva ya, aset ya. Jadi itu 9 jenis kode faktur pajak yang Anda perlu tahu ya. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan ya terjadi kesalahan kode yang bisa menimbulkan kesalahan administrasi gitu. Anda transaksi dengan bendahara tapi pakai 01. Nah, itu tentu biasanya perlu dilakukan pembetulan. Nah, jadi Anda perlu perhatikan baik-baik terkait kode faktur pajak ya. Itu saja dari saya, semoga bisa memberikan Anda gambaran lebih, memberikan Anda insight terkait faktur pajak ya. Semoga Anda bisa lakukan, implementasikan di bisnis Anda masing-masing ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.